Aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah sang jalan, dan sang kebenaran, dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapa-Ku, pasti kamu juga mengenal aku. Sekarang ini kamu telah melihat Dia dan mengenal Dia. Filipus bertanya kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tuhan menjawab, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi kunci surga itu, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah jelas, Abang? Yes. Ya, ini saya mau tanya lagi. Kalau di agama Islam itu akan ada kiai. Kalau di situ apa namanya? Kalau di agama Islam itu kan ada namanya kiai, ustadz itu ada. Lah kalau di Kristen itu namanya siapa? Oh, kalau kayak di Kristen itu pendeta, uskup, pastor. Ya gitu. Kalau Mbak termasuk pendeta atau pastor? Saya itu ya. Ya. Harusnya Mbak juga tahu kalau di kitabnya Mbak itu kan juga ada kunci Apa itu? untuk membuka surga, pintu surga itu adalah la ilaha illallah. Itu berarti sama dengan orang Islam. Di mana tertulis seperti itu dalam Alkitab, saudaraku? Sama, ya? Bahwa kunci surga itu la ilah. Ya. Apa tadi? La ilaha illallah. La illallah. Di mana tertulis seperti itu? Kunci surga seperti itu, saudaraku? Kalau Mbak kok belum tahu, berarti Mbak belum mendalami Kristen itu sendiri. Jadi saya berpesan, Mbak gak usah banyak ngomong di situ. Justru nanti akan merusak Kristen ya, Mbak. Di mana tertulis dalam Alkitab bahwa kunci surga itu adalah la ilaha, kan la ilaha, la, apa tadi? La ilaha illallah. Jadi gak baik. Ya, betul. Tidak ada seperti itu terus dalam Alkitab, la ilaha, la ilah. Apa gimana tadi? La ilaha illallah. Ya, di kitab Kristen itu ada. Ya. Ya di mana, saudaraku? Ini gimana loh ini? Ya di mana tertulis? Itu tanya. Hah? Enggak ada tertulis seperti itu dalam kitab kami. Berarti belum sampai ke kitabnya, Pak. Enggak ada tertulis kata-kata seperti ini. Tiada Tuhan selain Allah. Enggak ada tertulis seperti itu dalam Alkitab. Kamu cari ya. Kamu cari dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada tertulis kata tiada Tuhan selain Allah, saya kasih kamu 2 juta. Silakan. Ayo teman-teman di sini cari dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau dia ada menemukan kalimat tiada Tuhan selain Allah dalam Alkitab, saya kasih kamu 2 juta. Ada saudaraku, tunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya. Ayo. Siapa sini yang mau bantu Mas Tova? Ya. Coba bantu Mas Tova dong, bantu Mas Tova ini. Mas Tova ini kayaknya terlalu pede banget ya. Di dalam Alkitab itu katanya kunci surga itu tiada Tuhan selain Allah di dalam Alkitab. Katanya kalau Mbak itu pendeta, pasti Mbak tahu bahwa di dalam Alkitab itu kunci surga itu adalah dengan kalimat, dengan tulisan tiada Tuhan selain Allah. Di mana tertulis seperti itu, saudaraku Mustafa ya? Oke, saya tambah 3 juta deh, 3 juta. Ya, yang mengatakan ada, di mana dalilnya? Jangan hanya bilang ada. Kamu ini, aduh, tolonglah berpikir yang cerdas lah. Jangan kamu seperti itu, apa namanya? Aduh, sungguh berat aku mengatakannya ya. Yang cerdas, itu Allah itu gimana? Ya, di mana tertulis? Diam dulu. Mas Tova, jangan ngomong dulu. Sekarang tunjukkan dalilnya. Oke, saya tambah 2 juta jadi 5 juta. Kalau ada yang menemukan di dalam Alkitab tiada Tuhan selain Allah, saya kasih 5 juta. Ya, Roma 11 ayat berapa? Tiada Tuhan selain Allah. Saya tidak pernah. Di mana tertulis? Jenengan, karena saya hanya cuma tanya pernah kepada. Loh, terus kenapa kamu katakan kunci surga? Dengar dulu Mustafa. Ini kemana wajahmu ini? Udah mulai malu kau, saudaraku. Lah, saya cuma mendengar pastor itu sendiri kok. Pastor siapa yang mengatakan seperti itu? Jangan fitnah. Jangan fitnah kamu. Siapa pastor yang mengatakan bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah, la ilah, apa gimana sih? La ilah illallah.
Gitu ya. Di mana ada tertulis seperti itu? Tidak Tuhan selain Allah. Di mana tertulis? Markus 12 ayat 29 ya. Dengar baik-baik. Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu kalau dalam bahasa Yunaninya ya. Kurios itu Theos kita. Kurios itu Esa. Kalau dalam bahasa Ibrani, Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa. Di mana di situ tertulis tiada Tuhan selain Allah? Ayo dong, yang cerdas sedikit ya. Jangan bilang ada, tapi kamu nggak bisa temukan di mana ayatnya. Jadi saudara kita yang baru naik itu hanyalah asumsi dan fitnah. Hanyalah asumsi dan mengharapkan ada tertulis seperti itu dalam Alkitab. Ayo tunjukkan di mana. Ini yang bilang ada. Kamu itu jangan kayak anak kecil gitu bilang ada tapi nggak ada datanya gitu loh, nggak ada dalilnya. Di sini diskusi akademis saudaraku ya, diskusi ilmiah. Harus ada data dan dalilnya. Di mana tertulis? Ada. Kamu bilang di mana? Tunjukkan di mana. Ayo siapa yang mau naik bantu? Saya kasih 5 juta. Saya transfer langsung. Berharap kali kamu ada seperti itu terus dalam Alkitab. Orang Israel itu menyembah Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah kayak apa kayak gitu ada katanya, tapi nggak tahu di mana dalilnya, nggak tahu di mana ayatnya. Nggak ada seperti itu dalam Alkitab. Makanya kenapa saya sampai menantang kalian, saya kasih 5 juta kalau ada terus, karena memang nggak ada. Tahe. Selamat malam Tahir.